Apa sih hal-hal yang memotivasi kita untuk bisa memaafkan? Yang pertama, kita harus tahu, memaafkan adalah ibadah. Ini yang penting. Memaafkan itu ibadah. Sabar, memaafkan itu apa? Ibadah. Ini yang sering tidak bisa kita hadirkan dalam diri kita. Kita merasa baca Quran ibadah, kita merasa sedekah ibadah, kita merasa ikut pengajian ibadah. Tapi kalau kita memaafkan, kayaknya bukan ibadah. Kayaknya perkara duniawi murni. Tidak masuk dalam benak kita, kamu maafkan dapat pahala itu nggak ada. Cuma maafkan sekedar mengalah. Bukan karena Allah. Ini kadang-kadang cuma duniawi doang. Nah, kita harus sadar bahwasanya maafkan itu adalah apa? Ibadah. Bagaimana bukan ibadah sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri penghuni surga adalah wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Saya carikan nomor ayatnya. Wal 'afina 'anil nas, surat Al-Imran 134. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa tersebut? Yang disiapkan surga untuk mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak. Wad dharra, dalam kondisi sulit mereka juga tetap berinfak. Wal kadhimina al ghaidz, yang mereka meredam amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain yang menzalimi mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang berbuat ihsan. Jadi memaafkan itu adalah ibadah. Oleh karenanya kalau maafkan karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Jangan sampai kita sudah maafkan dia kemudian kita publish ya untuk menunjukkan kita pemaaf. Oh enggak begitu. Kamu maafkan itu ibadah. Maafkan karena Allah. Bukan untuk kamu memamerkan kepada orang lain bahwasanya kamu pemaaf. Allah Maha tahu isi hati. Gembar-gembor ke orang, "Oh, saya pemaaf." Oh, nah, orang biasa saya enggak. Kalau kau maafkan karena Allah. Karena maaf adalah ibadah yang agung dan ciri orang para penghuni surga. Ketika Allah menyebutkan ciri penghuni surga adalah memaafkan orang lain, berarti ini pahalanya besar atau tidak? Besar. Besar. Cuma kita nggak mau melakukan. Kita maunya dendam. Kita maunya balas. Kalau bisa balas lebih, kita bisa lakukan ya. Orang mukul saya sekali, saya balas 2 kali kalau bisa. Sebagian orang mengatakan, saya ini baik ya. Kalau orang baik sama saya baik ya. Tapi kalau orang nggak baik sama saya double nggak baiknya. Itu parah seperti itu ya. Jadi memaafkan adalah ibadah. Kapan hari dalam diri kita memaafkan? Ada orang ngomongin macam-macam. Saya maafkan deh, pahala udahlah. Jadi memaafkan sebab masuk surga, sebab utama masuk surga. Yang kedua, agar kita termotivasi untuk memaafkan, orang memaafkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kapan kita merahmati orang lain, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita memaafkan orang lain, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menutup aib orang lain, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan sesuai dengan perbuatan adalah kalau kita maafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, kata Allah, berlapang dadalah dan maafkanlah, tidakkah kau suka Allah mengampuni dosa-dosamu. Kita ini sering berdoa ya ibu-ibu, ya Allah ampuni aku ya Allah, bangun subuh astagfirullah, habis salat astagfirullah, zikir pagi petang. Tapi apakah kita jamin dosa-dosa kita semua diampuni? Enggak, belum tentu. Kita sudah umrah, sudah haji, belum tentu dosa-dosa kita diampuni. Kita enggak tahu. Karena kuantitas kita istighfar dengan kuantitas kita maksiat masih besaran kuantitas apa? Maksiat. Jadi enggak bisa seimbang. Enggak bisa balance, selalu maksiat lebih apa? Lebih banyak. Mungkin kita sudah istighfar, sudah bertobat. Ketika dosa-dosa kita tetap numpuk dan tidak diampuni juga oleh Allah. Allah punya cara agar dosa kita diampuni dengan cara yang cepat dan tepat. Caranya kita dizolimi orang. Terus kita disuruh memaafkan. Makanya saya bilang, ibadah memaafkan ini sulit. Dan semakin sulit, pahalanya semakin apa? Besar. Dan ibadah ini tidak bisa kita lakukan kapan saja.
Kita hanya bisa lakukan kalau kita dizolimi, paham? Kalau baca Quran kita bisa baca Quran kapan saja. Kalau sedekah kita bisa sedekah kapan saja. Memaafkan itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita dizolimi, dikata-katain orang, hati kita disakiti oleh pasangan kita, anak-anak membangkang sama kita, uang kita diambil sama orang, harga diri kita dijatuhkan, dituduh yang tidak-tidak, usaha kita dibikin isu sembarangan. Di saat kita dizolimi, itulah kesempatan kita untuk beribadah. Namanya ibadah memaafkan. Tapi itu sangat-sangat sulit. Tapi kalau kita maafkan, ini cara yang paling cepat Allah hapuskan dosa-dosa kita. Pasti diampuni. Kepastian untuk diampuni semakin besar. Karena kaedahnya al-jaza menyizil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Kita sering berdoa, nangis, air mata buaya. Habis itu maksiat lagi. Nanti bikin masalah sama teman, maafkan, ulangi lagi. Istri sama suami, ini enggak nakal lagi, suamiku enggak angkat suara lagi, besok angkat suara lebih keras lagi. Suami juga gitu, katanya enggak, ini ternyata enggak sakiti hati istri lagi. Kamu enggak ngungkit-ngungkit kesalahan saya, ngungkit lagi kesalahan. Air mata buaya. Oleh karenanya, saya bilang di antara hal yang paling kuat membuat dosa kita diampuni, kita maafkan orang lain. Kalau kita memikirkan ini, kita bersyukur. Ya Allah, ada orang zalimi saya dan saya bisa ampuni dia. Bersyukur. Ya. Orang menzalimi kita saja, kalau kita sabar, pahalanya apa? Gugur. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa ada makhluk namanya Syiah Rafidhah yang suka mencaci maki para sahabat. Sampai sekarang mereka kerjanya tiap hari mencaci maki para sahabat. Sampai ada seorang syekh mengatakan, Rafidhah, Syiah tiap hari mencaci maki para sahabat. Setiap detik mereka mencaci maki para sahabat. Sekarang aja jam 13.44 waktu Indonesia Barat, mereka sedang mencaci maki para sahabat. Artinya memang kebiasaan mereka demikian. Kata sebagian ulama, hikmahnya agar para sahabat pahalanya terus apa? Bertambah. Kita dizolimi orang, pahala kita bertambah. Apalagi kalau kita maafkan mereka. Jadi ini, kalau kita bisa maafkan itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa, subhanallah. Berarti ada dosa kita yang terjamin diampuni oleh Allah. Kita tidak tahu sebesar apa dosa kita yang diampuni Allah gara-gara kita maafkan sepele kesalahan orang.